Halo, berjumpa lagi di podcast podcast yang membahas kajian-kajian sosiologi dan permasalahan sosial lainnya. Kali ini kita akan membicarakan mengenai perspektif sosiologi. Nah, dalam kajian ilmu sosiologi itu tidak tunggal, tapi sosiologi itu banyak perspektifnya. Sehingga kalau misalkan kamu mengkaji sosiologi, maka pastikan kamu akan mengkaji sosiologi dalam perspektif yang mana. Nah, kali ini kita akan membahas berbagai macam perspektif dalam sosiologi. Setidaknya ada 3 perspektif sosiologi, atau bisa dikatakan ini menjadi 3 teori besar dalam sosiologi ya. Perspektif yang pertama adalah perspektif fungsional struktural, yang kedua perspektif konflik, dan yang ketiga perspektif interaksionisme simbolik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perspektif sosiologi fungsional struktural atau struktural fungsional. Nah, ini dikemukakan oleh seorang tokoh sosiologi yang bernama Émile Durkheim. Beliau adalah tokoh sosiologi dari Prancis yang teori-teorinya sudah kita bahas di episode sebelumnya di serial tokoh sosiologi ya. Kita tahu bahwa Émile Durkheim itu punya salah satu teori yang sangat terkenal, yaitu tentang teori solidaritas. Nah, dalam perspektif fungsional struktural ini mengatakan bahwa masyarakat dilihat sebagai sebuah sistem yang terikat satu sama lain. Artinya dalam masyarakat itu pasti ada anggota-anggota yang di dalamnya memiliki fungsi yang saling berkaitan. Nah, sehingga ketika dalam masyarakat itu salah satu anggotanya tidak ada, maka fungsi itu akan terganggu. Sebagai contoh gitu ya, kalau kalian tinggal di perumahan, tinggal di desa atau di lingkungan masyarakat sekitar, contohlah seperti ini. Di situ ada RT, ada warga, nah, mungkin ada seksi keamanan, ada seksi kebersihan. Nah, 4 bidang ini sangat terikat satu sama lain. Karena apa? Karena mempunyai fungsi yang berbeda, yang fungsi itu adalah berkaitan satu sama lain. Kalau tidak ada salah satu bidang ini, atau yang salah satu ini kehadirannya tidak ada, maka fungsi yang lain juga akan terganggu, atau kegiatan-kegiatan yang lain juga akan terganggu. Sebagai contoh gini, warga misalkan, kalau di dalam masyarakat itu nggak ada RT, maka warga itu akan kesulitan misalkan membuat KTP. Karena apa? Karena salah satu syarat membuat KTP harus ada pengantar RT. Nah, ketika kebetulan RT pada saat itu tidak ada, maka aktivitas warga untuk membuat KTP akan terganggu. Karena apa? Ya nggak ada yang bisa membuat surat pengantar RT karena RT nggak ada. Begitu juga misalkan RT mau membuat kegiatan ronda malam atau siskampling. Yang dibutuhkan RT siapa? Ya seksi keamanan. Kalau seksi keamanan nggak ada, RT akan kesulitan dalam membentuk misalkan kelompok ronda, menjaga keamanan dan lain sebagainya. Sehingga dalam perspektif fungsional struktural, setiap masyarakat atau di dalam masyarakat itu memiliki kelompok-kelompok atau individu-individu yang mempunyai fungsi yang saling berkaitan. Dan jika fungsi salah satunya bermasalah, maka fungsi yang lainnya pun juga akan bermasalah. Itu perspektif yang pertama. Lalu perspektif yang kedua adalah perspektif konflik. Nah, perspektif konflik ini sering dikemukakan oleh seorang tokoh sosiologi dari Jerman bernama Karl Marx. Ya, kita tahu Karl Marx itu lahir di Eropa pada abad 19. Ketika itu Eropa sedang mengalami yang namanya revolusi industri. Nah, artinya apa? Dalam revolusi industri itu, Karl Marx itu melihat ada ketidakadilan. Nah, kok bisa ada ketidakadilan? Ya, pada saat itu Karl Marx melihat bahwa di Eropa ketika terjadi revolusi industri, masyarakat kemudian terbagi menjadi 2 kelas, ya. Seperti teori kelas yang sudah dikemukakan yang saya jelaskan di episode sebelumnya. Bahwa dalam masyarakat ada 2 kelas, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Kelas borjuis adalah kelas pemilik modal, pemilik alat produksi. Nah, gampangnya alat produksi apa ya? Misalkan alat-alat pabrik dan lain-lain. Sementara
kelas yang satunya lagi adalah kelas proletar, yaitu kelas buruh. Nah, dalam dua kelas ini muncul ketidakadilan. Bentuk ketidakadilannya apa? Buruh atau kelas proletar itu seringkali mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan kerjanya. Sementara borjuis menikmati hasil kerja dari buruh. Nah, akhirnya terjadi ketidakadilan, dan ketidakadilan itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya konflik. Maka kemudian Karl Marx punya cita-cita, punya gagasan untuk menghapus kelas-kelas sosial. Sehingga apa? Sehingga tidak lagi terjadi ketidakadilan. Itu perspektif konflik. Sementara yang ketiga dari perspektif sosiologi adalah perspektif interaksionisme simbolik. Nah, tokoh yang terkenalnya adalah Max Weber gitu ya, dengan teori tindakan. Nah, kita tahu bahwa dalam masyarakat gitu kita saling berinteraksi gitu ya. Nah, kadang dalam berinteraksi itu pasti memakai simbol. Nah, dalam perspektif interaksionisme simbolik ini adalah bahwa sosiologi itu dalam berinteraksi harus memahami makna dari simbol itu. Nah, bahwa dalam berinteraksi kita harus memahami simbol-simbol yang dipakai seseorang dalam berinteraksi. Nah, sebagai contoh gitu ya. Saya jelaskan dulu apa itu simbol gitu ya. Simbol itu adalah tanda yang kemudian mempunyai makna gitu ya, atau sesuatu yang mempunyai makna. Contohnya apa? Berupa apa simbol itu? Bisa berupa bahasa, bisa berupa gestur tubuh, bisa berupa rambu lalu lintas misalkan ya, bisa berupa handphone lah contohnya, atau produk lah seperti itu simbol. Seseorang itu seringkali memakai simbol dalam berinteraksi. Nah, sosiologi itu dalam perspektif ini menjelaskan atau ingin mengetahui makna dari simbol-simbol itu. Sebagai contoh gini, kamu misalkan tanya pada temanmu, kamu sudah mengerjakan PR belum? Misalkan temanmu nggak perlu jawab, tapi cuma menggelengkan kepala, kamu kan pasti ngerti. Berarti anak itu belum mengerjakan PR. Nah, gitu. Selain itu, simbol tadi, apalagi contohnya ya, misalkan smartphone, handphone gitu ya. Misalkan ada dua temanmu punya handphone, yang satu harganya 2 juta, yang satu harganya 10 juta. Nah, kira-kira kenapa? Kenapa kok yang satu punya smartphone 10 juta, yang satu harga smartphone-nya cuma 2 juta? Nah, kamu harus tanya sama dua anak itu ya. Misalkan yang harganya 10 juta tanya, kenapa kok kamu beli handphone kok harganya 10 juta? Padahal fiturnya tidak jauh beda dengan yang harganya 2 juta. Misalkan anak itu menjawab, iya sih, harga yang 10 juta sama yang juta fiturnya hampir mirip gitu ya. Tapi yang harganya 10 juta itu kelihatannya kok lebih lebih menarik buat saya karena akan menunjukkan kelas sosial saya gitu. Oh, artinya apa? Artinya anak yang kemudian memakai smartphone yang harganya 10 juta itu memaknai handphone itu sebagai representasi untuk menunjukkan kelas sosialnya, bahwa saya ini adalah anak orang kaya misalkan seperti itu. Kemudian misalkan kamu tanya lagi sama anak yang kedua, yang punya handphone atau smartphone harga 2 juta. Kenapa kok membeli handphone harga 2 juta padahal kamu mampu membeli yang harganya 10 juta? Misalkan anak itu menjawab, ya kan ini handphone gitu ya, harga 2 juta sama 10 juta itu fungsinya sama, sehingga saya memilih harga 2 juta karena punya fungsi yang saya pikir sama saja, sesuai dengan apa yang saya butuhkan dibandingkan saya membeli yang 10 juta yang lebih mahal. Oh, berarti maknanya bahwa anak ini tidak menggunakan handphone sebagai simbol status sosial, tapi melihat handphone itu secara fungsi saja. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, itu adalah perspektif sosiologi. Jadi saya ulangi lagi ya, perspektif sosiologi itu ada 3. 1, perspektif fungsional struktural, yang kedua perspektif konflik, dan yang ketiga adalah perspektif interaksionisme simbolik. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan mengenai perspektif sosiologi. Kita ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.